Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber, barangkali di antara kita ada yang butuh bagaimana membaca Al-Quran dalam sebuah forum. Temanya adalah pendidikan. Kita mulai dari Bayati Syuri Jawab, kemudian disusul dengan Soba dan lain-lain. Baik, kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita masuk Bayati Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Udah. Hah? Udah sini. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Masuk lagu Soba. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Wallahu indahu ajrun azim.
masuk lagu berikutnya, lagu Hijaz. Fattaqullah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Kita ganti lagu selanjutnya. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu Rosh asli. Kita masuk jawabnya Rosh. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jawabul jawab dari Rosh. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kita tutup lagu terakhir yaitu lagu Sika. Patokannya in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kita masuk di jawabnya Sika. Wallahu syakurun halim.
dengan bayati asli. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Shadaqallahul azim. Para sahabat, tujuan melantunkan ayat Al-Quran dengan lagu biar ayat itu meresap di hati. Kita mampu mengambil pelajaran. Ayat ini menasihati kita orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada orang beriman. Wahai orang beriman, ingatlah istrimu, anakmu itu musuh bagimu. Kemana arah ayat ini ketika Allah mengatakan istri dan anak kita adalah musuh? Ternyata di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Melalui ayat ini surah Al-Munafikun Allah menjelaskan, kita pakai tafsir ayat dengan ayat, wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anakmu akan menghancurkanmu untuk zikir kepada Allah. Dari sini kesimpulannya yang dikatakan anak istri itu adalah musuh, maksudnya dia akan menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aplikasinya? Yang gampang-gampang saja penafsirannya. Kita melihat anak kita, pernahkah mengatakan kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah kau telah besarkan anak-anakku. Pernahkah kita di saat mencium anak kita, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku cinta kepada anakku ini. Cintailah dia. Cintai orang yang mencintainya. Di saat mencium anak, langsung koneksi kepada Allah luar biasa, sebagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mencium cucunya, beliau selalu berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, aku cinta kepadanya, cintai dia, cintai orang yang mencintainya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hafidh mengatakan, di saat ada orang tua melihat anaknya kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka melihat anaknya walaupun cuma hitungan detik atau menit, pahalanya seperti melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Yang jadi bahaya kemudian, berapa kali kita mencium anak, berapa kali kita melihat anak, adakah syukur kepada Allah? Berapa kali kita mencium anak, adakah kita koneksi kepada Allah? Inilah yang kemudian dikritik dalam Al-Quran. Jangan sampai anakmu menghancurkanmu untuk zikir kepada Allah. Jangan sampai anakmu menjadi musuh bagimu. Musuhi dia, artinya jangan sampai dia akan menghalangi kita untuk zikir kepada Allah SWT. Jangan salah. Dalam beberapa riwayat seperti kitab An-Nawadir mengatakan, ketika kita banyak lalai kepada Allah, di saat kita tidak bersyukur kepada Allah dengan kesehatan istri dan anak kita, bisa saja anak itu akan menjadikan kita sedih karena dia tidak nurut dengan apa yang kita inginkan. Ternyata itu mainan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak suka melihat hambanya yang dikasih nikmat sama Allah berzikirnya hanya karena nikmat itu. Padahal kata Allah, berzikir karena nikmat sebenarnya bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada nikmat itu. Ingatlah ketika nikmat itu dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala, diharapkan anak nurut kepadanya, kemudian dia tidak nurut. Bisakah dia kembali kepada Allah? Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, jadikan dia ingat kepada aku dengan cara jadikan anaknya tidak nurut kepadanya. Yang jadi hebatnya kemudian, ketika malaikat menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga anak kita tidak nurut sama kita, barulah kemudian seorang hamba yang punya iman, dia kembali kepada Tuhannya dengan
letupannya kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, anakku susah. Tapi walaupun seburuk-buruknya hamba, yang dia di saat kasih nikmat sama Allah, dia lalai kepada Allah, kemudian Allah ingatkan dengan malaikatnya karena Allah cinta kepada hambanya. Tapi begitu hambanya mulai menyebut nama Allah, Allah saut dia, ada apa hambaku? Labbaik hambaku, labbaik abdi. Tapi sayang, Allah kritik hamba itu. Kemana saja kau? Kalau kau tidak aku patahkan dari anakmu, sungguh kau tidak pernah menyebut asmaku. Makanya kemudian pantas kalau Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah ujian bagimu. Yang jadi hebatnya, ujian anak dan ujian harta, pahalanya besar. Allah mengatakan, wallahu indahu ajrun azim. Allah memberikan pahala besar bagi orang yang mampu menyelam dalam ujian anak dan istri atau hartanya. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita mencari nafkah untuk anak kita, berjalannya kita dari rumah itu termasuk jihad fisabilillah. Bisa dibayangkan kalau melihat wajah anak kita saja kemudian dengan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pahalanya sama seperti melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu pahala besar? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau terjebak dalam hal itu. Di saat cucunya ada di punggungnya dan kencing, hebatnya Rasul nggak terjebak dengan kencing itu. Beliau peluk cucunya. Kemudian beliau mengatakan, wahai cucuku, kencingnya terusin nak yang enak. Tidak galak Rasulullah. Malaikat Jibril akan masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata beliau nggak mau masuk. Apa yang terjadi? Ternyata cucunya Rasulullah senang dengan anjing. Kalau kita di kampung ada anjing duber-uber, dimatiin. Pertanyaannya, begitukah akhlak seorang umat Rasul? Dicontohkan Rasul nggak seperti itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam rela. Malaikat tidak masuk ke rumahnya karena cucunya senang dengan anjing. Padahal malaikat tidak akan masuk ke rumah Rasulullah lantaran ada anjing. Tapi Rasul mendidik cucunya dengan pelan-pelan sampai kesadarannya muncul dengan sendirinya. Sehingga anjing itu dilepaskan oleh cucunya Rasul. Sehingga kesadarannya betul-betul karena Allah, bukan karena takut pada kakeknya. Sempat terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian cucunya naik punggung Rasul, main kuda-kudaan. Datanglah sahabat Ali sebagai bapaknya. Kemudian Ali melotot kepada cucunya, kepada anaknya Hasan Husain. Hasan, Husain, turun kau. Dengan pelototannya. Saat itu Rasulullah mengatakan, Ali, biarkan dia di punggungku. Kenapa Rasul ngomong seperti ini? Karena turunnya Husain atau Hasan dari punggungnya Rasul terperanjat, seperti ketakutan. Inilah yang kemudian menjadikan anak takut bukan kepada Allah. Itu bukan sesuatu yang akan menjadikan kita mendapatkan pahala besar. Itulah maka kenapa ayat ini mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah fitnah. Di situ ada pahala besar. Subhanallah. Ternyata pahala besar enggak melulu dengan jihad. Ternyata pahala besar enggak melulu dengan ke masjid. Pahala besar ternyata ada di rumah kita. Makanya hebatnya Rasul untuk menjaga pahala besar ini di saat beliau pulang dari masjid. Makanya Rasulullah mencari cucunya, aina laka, mana burung kecilku, mana burung kecilku. Apa yang dikerjakan Nabi setelah ketemu dengan cucunya? Beliau tempelkan kedua telapak tangannya ke pipi anak cucunya. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, kutitipkan putra putriku kepadamu ya Allah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa setiap kali kau pulang dari masjid kau tempelkan telapak tanganmu ke pipi cucumu ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Ketika aku takbir, aku sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku sayang ketika aku sudah bersalaman dengan Allah, aura-aura itu kemudian hilang begitu saja tanpa ditempelkan ke pipi cucuku. Luar biasa. Pertanyaannya adalah kenapa kita nggak bisa seperti itu? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, luar biasa. Ketika berkaitan dengan pendidikan anak, pelak Quran luar biasa. Makanya pantas kalau Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Ayolah takwalah pada Allah semampunya. Bercanda dengan anak, tidur dengan anak,
makan bersama anak. Masya Allah, makan bersama anak khirzun minan nar. Makan bersama anak itu penyelamat diri kita di neraka. Ini baru dunia loh. Bagaimana perjumpaan dengan Allah di yaumul qiyamah. Di saat kita ditimbang amalnya oleh Allah. Di saat dikatakan dalam Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak, iqra kitabak. Bacalah catatan amalmu. Ketika kita dibangkitkan dari kuburan kita dikalungkan catatan amal dan kita diperintahkan Allah untuk membaca catatan amal itu. Tapi ternyata kita senyum. Maka dikatakan dalam surah Abasa, fa idza ja'at as-sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah. Wajah mereka di saat melihat catatan amal itu mereka bahagia. Seperti ada sinar. Karena kebahagiaan, dhahikah, tertawa bahkan. Kenapa? Catatan amalnya ternyata bukan hidup 70 tahun, ribuan tahun dia hidup. Kenapa? Anak cucunya yang soleh, yang mendoakannya walaupun dia sudah wafat, tetap akan mengalir pahala untuk orang tuanya. Luar biasa. Wallahu indahu ajrun 'azim. Wallahu indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saja. Jangan lupa chat merah-merahnya, subscribe, balik icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.